Ya, oke teman-teman, untuk pagi ini di video saya akan bahas motor F1Z. Ini keluaran tahun 95. Jadi kalau yang kemarin itu F1ZR, ini kakaknya, karena ini keluar sebelum F1ZR yang kemarin. Dan yang ada di video ini adalah yang apa, Mas? Namanya? Albino. Ya, albino betul. Tipe albino. Ini sangat jarang sekali. Sedikit saya ceritakan untuk sejarahnya dulu. Itu motor ini waktu rilisnya di tahun 95 itu bisa dikatakan tidak ada peminatnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada tahun 95 motor dengan warna putih ini dibilang tidak umum. Jadi kalau istilah sebutan saya dulu itu motor dengan warna puskesmas, katanya motor puskesmas karena warnanya putih, tidak umum. Dan ini dulu nggak bisa dibilang nggak laku. Untuk yang generasi ini itu nggak laku. Orang lebih cenderung memilih warna yang hitam dan ungu dan biru dongker. Jadi khusus yang putih albino ini dulu nggak laku. Tapi sekarang ini dijadikan inilah apa, kalau yang punya koleksi ini ya ini penawarannya pasti tinggi, yang tahu ini sekarang dicari ini kalau yang tipe albino ini, karena memang populasinya sedikitnya ya seperti yang saya sampaikan tadi. Alasannya di zaman dulu memang peminatnya nggak ada. Ya, kita akan coba bahas dari speknya. F1Z ini 2 tak 110 cc, basic mesinnya persis sama dengan Force One dan F1ZL. Tapi untuk yang ini adalah bedanya dengan Force One, dari pabriknya bawaannya sudah ada disc brake depan, kemudian knalpot yang dari bentuk lurus itu sudah model seperti ini. Jadi seperti itu. Dan ini pun ada beberapa tipe. Salah satunya adalah tipe Limit Edition. Nah, bicara tentang Limit Edition, behel yang saya pegang ini sebetulnya ini bawaannya yang punya Limit Edition. Kalau yang bukan Limit Edition, dia hanya bentuk besi biasa saja. Kalau yang Limit Edition bentuknya behel seperti ini, kemudian ada high mount stop lamp yang bisa nyala saat diinjak rem. Jadi seperti itu. Dan standar bawaan pabriknya yang tipe ini nggak ada kopling. Yang ini sudah dipasang kopling custom. Namun untuk customnya ini betul-betul disamakan dengan generasi F1ZL, memakai blok bak kopling originalnya F1ZL. Jadi ini kalau zaman dulu itu anak sekolah pengen F1Z-nya ada koplingnya, dia akan pasang di stud sebelah kiri sini. Karena alasan pemasangan stud di sebelah sini adalah ongkosnya, budgetnya itu murah. Saya masih ingat di tahun 90-an itu kalau kepengen Force One, Alpha, Sigma ataupun motor 2 tak apapun, pasang stud kopling di sebelah sini itu cuma siapkan budget 150.000 dulu di tahun 90-an itu. Tapi kalau pemasangan aplikasi stud di sebelah kiri sini, biasanya feel koplingnya itu nggak akan enak, banyak selipnya, karena stud di atas itu, stud di bawah sana, di dalam sana itu biasanya sering aus seiring pemakaian berjalan waktu lah. Di sana aus, nanti koplingnya jadi selip, nggak enak. Nah, kalau ubahan kopling dengan bak kopling original F1ZL seperti ini lebih aman. Satu, lebih aman, hasilnya lebih presisi, dan 90% nggak akan selip lah, asal dia pembuatannya, pemasangannya itu bagus.
Biasanya ini dipadukan dengan kampas kopling Suzuki FL80 dan pegas koplingnya nanti di custom, bisa pakai Ninja, Smash ataupun yang lainnya. Dan ini kalau saya rasakan feel koplingnya ini, saya yakin pegasnya sudah diganti dengan yang bukan original, karena ini enak, ini baliknya itu feelnya enak. Mungkin pakai smash, bisa jadi pakai smash, bisa jadi pakai BLT racing atau yang lainnya. Yang jelas ini bukan original, tapi kopling yang bagus ya ini punya space seperti ini yang bagus. Dia nggak kencang langsung itu enggak, karena space ini fungsinya supaya pada saat idle belum dipencet kopling dia nggak akan selip. Jadi yang bagus itu ada space-nya seperti ini dan baru bisa ngopling begini ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita akan coba bahas untuk speknya. Kita mulai dari velg saja. Velg belakang ini makanya LCB Palang 5 warna gold. Kemudian untuk shock absorber belakang juga LCB, tapi ini bisa di setel nggak Mas? Kalau yang ini? Yang ini bisa tapi di atas. Oh, yang ini bisa di setel tapi lewat atas sana, posisinya di sana. Penyetelnya ada di sebelah sini, di atas ini, ketutupan bodi. Ban. Ini bannya pakai FDL, ukurannya 90-80 min 17 ya? Iya. Ini kayaknya kok sama kayak depan? Iya, emang sekarang lagi tren sama Mas. Depan belakang itu 90-80, tapi dia makanya yang pintas. Tadi saya lihat sepintas yang depan itu ukurannya sama. Ya. Kalau ini bodinya itu utuh lah ini, iya, bagus. Original ini Mas. Bawaannya itu masih utuh, masih enak dilihat, dan kita akan coba lihat ke bagian bloknya pun. Ini betul-betul motor dengan kondisi utuh ya. Iya. Karena di bautnya itu nggak netes oli sama sekali, dan ini nggak ada bekas kunci-kunci lah. Ini jadi betul-betul motor yang nggak pernah diotak-atik ini kondisinya, teman-teman bisa lihat. Biasanya di sini pasti sudah di custom dengan baut yang panjang ataupun macem-macem lah. Tapi ini masih betul-betul asli, original. Mantap lah ini. Ya, speedometer tampilan khas 90-an ini masih asli. Ini lampu sennya nyala nggak Mas? Nyala semua Mas. Lampu sennya. Coba ya. Iya, kita cek-cek, karena di generasi ini itu lampu sen harus nyala. Iya udah. Tapi yang ini agak bunyi sih. Tak nyalain ya. Lampu nyala. Oh iya. Sennya. Iya. Lihat kanan kiri nyala. Lampu juga masih yang manual. Masih tidak dirubah full DC. Ini full DC. Ya. Kalau lampu sennya itu bunyi ya. Harusnya bunyi. Ya. Itu kalau misalnya teman-teman pengen bunyi, tinggal pasang speaker aja, buzzer namanya, buzzer khusus. Ya. Khusus lampu sen ada banyak yang jual. Karena itu ciri-ciri ini motor 2 tak Yamaha. Ya, dari generasi Alpha, Sigma, Volkswagen sampai Evan ZR pun masih bunyi. Sekarang yang ori itu di kisaran harga 300. Nah iya. Ya. Ini bunyi mesinnya halus sekali, halus sekali mesinnya itu. Ya, kita cek sound gas ya, kita gas dikit ya. Coba ya.
Ya mungkin teman-teman ada yang minat bisa silahkan komentar di bawah. Karena ini dijual juga ya. Ini dijual, jadi teman-teman yang minat silahkan bisa komentar di kolom komentar. Nanti ya, nanti tak kasih kontaknya. Ini punya tetangga rumah nih. Ini kalau beli albino ini nggak nyesel lah. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.